Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke bab 7 tentang larutan penyangga. Nah, kali ini dengan subtema C, menghitung pH larutan penyangga. Sebelumnya perkenalkan, saya Nurul Makfirah dengan NIM 195026002 dari Program Studi Pendidikan Kimia A 2019. Bisa dilihat pada gambar, ada sistem transportasi dan sistem pencernaan pada manusia. Kedua sistem tersebut berkaitan dengan sistem larutan penyangga atau baper. Selanjutnya, ada pokok bahasan. Ada sedikit flashback sedikit tentang materi sebelumnya. Lalu dilanjut, yang kedua ada menghitung pH larutan penyangga asam. Seperti yang disampaikan, pada bagian ini kita akan membahas mengenai larutan penyangga atau sering disebut buffer atau daper. Nah, di mana definisi larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan pH dengan perubahan pH sekecil mungkin terhadap penambahan sedikit asam, sedikit basa, ataupun dengan pengenceran. Ya, kali ini disebabkan larutan penyangga ini mengandung zat terlarut yang bersifat menyangga atau kita sering sebut komponen penyangga yang terdiri atas komponen asam dan basa yang merupakan pasangan konjugasi. Nah, komponen asam ini akan menahan kenaikan pH dan komponen basa menahan penurunan pH. Karena kita memahami konsep asam basa konjugasi, di sini saya akan ulang sedikit mengenai konsep asam basa konjugasi yang digagas oleh Bronsted-Lowry. Ya, di mana asam definisinya adalah zat yang menghasilkan H+ dan dia akan menghasilkan basa konjugasi. Dan untuk basa adalah zat yang menerima H+ dari asam. Hasilnya adalah asam konjugasi. Nah, di sini ada contohnya CH3COOH dengan H2O menghasilkan CH3COO- plus H2O. Jadi kita bandingkan komponen yang mirip di sini adalah CH3COOH dengan CH3COO-. Nah, di sini ada CH3COOH melepas H+ dan hasilnya adalah basa konjugasinya. Sehingga dia berfungsi sebagai asam. Hasilnya ini adalah basa konjugasi H2O dengan H3O+. H3O+ di sini sudah menerima H+ dari CH3COOH sehingga dia adalah asam konjugasi dari H2O yang merupakan basa. Nah, larutan penyangga ada dua, baper asam dan baper basa, di mana baper asam ini adalah campuran asam lemah dengan basa konjugasinya, atau asam lemah dengan garamnya. Dan untuk baper basa adalah campuran basa lemah dengan asam konjugasinya. Yang pertama ada baper asam, dapat mempertahankan pH lebih dari 7. Dan baper asam ini adalah campuran asam lemah dan basa konjugasi atau asam lemah dengan garamnya. Contoh di sini adalah CH3COOH dengan CH3COONA. Di mana di sini CH3COOH adalah asam lemah, CH3COONA adalah garamnya yang mengandung komponen CH3COO-. CH3COO- ini adalah basa konjugasinya. Sebenarnya cuman dia itu terikat dengan ion Na+ akibat CH2COOH direaksikan dengan basa kuat NaOH. Yang kedua ada H2CO3 dengan NaHCO3. Yang ketiga ada H2PO4- dengan HPO4-. Yang kedua contoh terakhir adalah buffer alami dalam darah. Ia ada di dalam darah kita, berperan untuk menjaga pH darah tetap stabil, guys. Ya, mari kita perhatikan larutan penyangga yang terdiri atas CH3COH dan NaCH3COO. Asam asetat mengion sebagian menurut reaksi keseimbangan, sedangkan natrium asetat mengion sempurna. Misalnya jumlah CH3COH yang dilarutkan sama dengan A mol dan jumlah yang mengion sama dengan X mol, maka susunan keseimbangannya dapat
dilihat seperti ini. Lalu misalnya jumlah mol NaCH3COO yang dilarutkan sama dengan G mol. Nah, dalam larutan garam ini mengion sempurna membentuk G mol ion Na+ dan G mol ion CH3COO-. Nah, lalu tetapan ionisasi asam asetat adalah seperti ini, bisa dilihat. Maka konsentrasi ion H+ dalam larutan akan ditentukan oleh persamaan. Nah, kita dapat simpulan bahwa untuk membuat buffer asam itu bisa dengan dua cara. Yang pertama adalah kita campurkan asam lemah dengan garamnya. Tapi terkadang garamnya ini, contoh di sini ada CH3CONa dengan CH3COH. Kadang CH3CONa ini tidak tersedia, jadi kita harus reaksikan antara CH3COH asam lemah dengan basa kuat sehingga dia baru menghasilkan CH3COONa dan H2O. Tapi supaya menjadi buffer asam syaratnya adalah NaOH atau basa kuatnya harus habis bereaksi. Jadi dengan kata lain molnya NaOH di sini harus lebih kecil dibandingkan molnya asam lemah sehingga terbentuknya buffer CH3COH dengan CH3COONa. Jadi rumusnya untuk menghitung buffer asam dapat terhitung pH-nya dengan rumus H+ sama dengan Ka dikali molaritas asam lemah dibagi basa konjugasi. Kurung siku di sini artinya adalah satuannya dalam molaritas, di mana Ka adalah ketetapan molaritas dari asam lemah. Perhatikan untuk basa konjugasi yang lebih besar daripada 1. Contohnya BaCH3CO2 kali dengan CH3COH merupakan buffer asam, tetapi rumus untuk menghitung H+ berbeda dengan rumus H+ di atas karena komponen dari penyangganya di sini CH3COO minnya dari Ba 2 kali CH3COO itu ada 2 ion, jadi dia harus dikali 2. Jadi rumusnya menjadi konsentrasi H+ sama dengan Ka dibagi molaritas CH3COOH dibagi 2 CH3COO-. Tentukan pH larutan penyangga yang dibuat dengan mencampurkan 50 ml larutan CH3COH 0,1 molar dengan 50 ml larutan NaCH3COO 0,1 molar. Ka-nya CH3COOH sama dengan 1,8 kali 10 minus 5. H+ sama dengan Ka asam lemah dibagi dengan garam. Ini sebenarnya dapat kita sederhanakan ya menjadi Ka kali dengan mol asam lemah dibagi mol dari garamnya. Tidak perlu lagi dihitung dalam campuran, totalnya ini volumenya sama. Yang kita hitung sebenarnya adalah komponen dari asam lemah dibagi dengan garam dikali Ka saja. 50 ml CH3COOH 0,1 molar dengan 50 ml NaCH3COO 0,1 molar. Bisa kita bedakan di sini CH3COH adalah asam lemah, NaCH3COO adalah garam. Jadi langsung dapat dihitung pH-nya. H+ adalah Ka 1,8 kali 10 minus 3 dikali mol asam lemah dibagi mol garam. 1,8 kali 10 minus 3. Molnya sebenarnya bisa dijadikan liter dulu, namun dalam mililiter tidak masalah karena sama-sama mililiter. Di sini kita samakan dalam mililiter saja. 10 kali 0,01 dibagi 50 kali 0,1. Di sini dapat kita hasilnya. Jadi sebelum mengerjakan soal harus menganalisa dulu campurannya sudah asam lemah dengan garamnya belum. Kalau sudah, kita masukkan saja ke dalam rumusnya. Sebelumnya kita harus pastikan dulu apakah larutan campuran di sini sudah termasuk buffer atau belum. HCOH adalah asam lemah bercampur dengan KOH. Ini adalah basa kuat. Jadi di sini
antara asam lemah dengan basa kuat. Itu bukan buffer. Kita harus bikin reaksinya dulu ya, antara HCOH bereaksi dengan KOH. Hasilnya adalah HCO tambah H2O. Di sini kita pakai pereaksi pembatas mula-mula reaksi. Kita pakai perhitungan pereaksi pembatas. Kita cek dulu mana yang habis bereaksi. HCOH di sini adalah 600 ml, 0,1 molar, langsung kita kalikan dapat 60 milimol. Di sini satuannya milimol. Tidak apa-apa, KOH sebesar 40 ml dikali 0,1 molar, jadi 40 milimol. Nah, yang habis karena koefisiennya sama semua, yang habis itu yang lebih kecil. Di sini dikurangi adalah 0 sebelum sebelah kirinya 40 karena koefisiennya sama, yaitu 1. Setelah dikurang dapat 60 milimol, kemudian HCOK-nya terbentuk 40 dan H2O 40. Dilihat bahwa pada sisa reaksi ini terdapat asam lemah dengan basa konjugasi, atau inilah yang disebut dengan larutan penyangga. Jadi buffer asam ini tidak langsung kita peroleh dari soal, harus kita bikin reaksi pembatas dulu, dicek yang mana yang habis, lalu kita cari buffer dari asamnya ya. Rumusnya adalah H plus sama dengan Ka dikali mol asam dibagi mol garam. Ka-nya di sini diketahui 2 kali 10 minus 4 dikali mol asamnya adalah 20 milimol dibagi dengan 40 milimol. Tidak apa-apa dibagi dalam bentuk milimol karena sama-sama dibagi 1000, jadi tidak berpengaruh, tapi asal atas dan bawahnya ini satuannya sama ya, jadi adalah 10 minus 4 molar. Dengan demikian kita dapat pH larutan ini adalah 40 ya. Thanks for watching guys, semoga bermanfaat ya, selalu semangat, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.